impian. Kita sama ya. Yang dia sama Wik. Pengennya Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan
Sini beliau akan menyampaikan materi tentang filosofi pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara. Mungkin sedikit saya sampaikan bahwa Pak Heri Susanto SPD ini lahir di Garut 4 Juli 1992 dan sudah melewati masa kerja 6 tahun. Baik, kepada Bapak kami persilakan. Ana semboyan Ki Hajar Dewantara no aya di payun. Aku tos pada kuninga sadayana. Aya naon bae sahabat Bapak Ibu di payun teh? Jika murid diibaratkan sebagai kertas, poin nomor berapa yang Bapak atau Ibu akan pilih? Upami orang milih nomor hiji, murid selaku kertas memastikannya kosong. Hartosna urang terpercaya yang murid teh tos gaduh kodrat na masing-masing. Urang selaku guru masa ukur masihan materi untung tanpa memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan, pikiran. Anu kedua, siswa dianggap sudah memiliki tulisan yang jelas, karakter, sifat, sehingga tidak bisa diapa-apakan lagi oleh guru. Dan yang dipakai dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu nomor 3. Murid diibaratkan kertas yang memiliki tulisan yang sama. Setiap orang dari lahir sudah memiliki kodratnya masing-masing. Kita sebagai guru kembali ke semboyan Tuturi Handayani menuntun, memberi semangat. Ki Hajar Dewantara memisahkan antara pendidikan dan pengajaran. Namun pengajaran merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri. Tercapainya keselamatan dan kebahagiaan anak yang berhasil kita tuntun untuk mendapatkan nilai-nilai positif, nilai-nilai kemanusiaan akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Di mana? Ketika anak sudah menyelesaikan masa studi di masyarakat, anak akan dihargai, anak akan diakui keberadaannya. Nah, yang dirubah tadi yang paling bawah adalah kita tidak merubah dasarnya tetap sama. Ada anak yang dasarnya baik, tetapi lakunya tidak baik, dipengaruhi oleh apa? Lingkungan. Ada anak yang dasarnya tidak baik, tapi karena kita menuntunnya ke arah yang baik, anak tersebut menjadi baik. Jadi dasarnya sama sekali tidak berubah. Yang dirubah itu adalah lakunya saja. Peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Satu semester sekali untuk berdiskusi dengan para orang tua siswa. Karena betul, orang tua siswa itu juga guru, sama seperti kita. Harus ada kerjasama antara guru di sekolah dengan guru di rumah untuk menciptakan budi pekerti yang baik pada diri siswa. Nah, ini slide terakhir Bapak Ibu. Jadi materinya untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara sebenarnya hanya menyatukan atau menjadi benang merah. Kenapa harus ada budaya positif di sekolah kita? Yang terakhir, 3 gagasan pertama sistem persekolahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama taman siswa. Kenapa waktu itu diberi nama taman siswa? Ya? Kenapa tidak sekolah langsung? Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Hikmat, bahwasanya taman adalah tempat yang menyenangkan, nyaman. Taman di sini bukan hanya tempatnya yang nyaman, tapi pelayanan kita juga kepada siswa. Sistem among itu berasal dari kata apa Pak Ibu? Memanjakan. Tadi di akhir video ada kata-kata kita harus berhamba kepada siswa. Mari kita berkolaborasi untuk membentuk sekolah dengan budaya positif.
Ya, Orang mana, Bang? kita mulai saja. Orang sana, orang untuk sini. Materi yang kedua, Orang sana yang ada di sini. yaitu mengenai profil pelajar Pancasila. Perkenankan saya untuk memandu kegiatan atau pemaparan materi yang kedua. Insya Allah materi yang kedua ini akan disampaikan oleh Bu Irma Yustinta, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk profil pelajar Pancasila, sebetulnya ini berkaitan dengan tadi dari materi yang pertama, yaitu filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Profil pelajar Pancasila di sini adalah visi dari pendidikan Indonesia. Jadi pendidikan Indonesia arahnya untuk membentuk, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentu saja Bapak Ibu ya, para pelajar kita itu harus punya kemampuan spiritual dan punya kemampuan moralitas yang baik. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Berkebinekaan global di sini mencintai keberagaman, Bapak Ibu, mencintai keberagaman, kemudian mempunyai berbagai sudut pandang, mencintai perbedaan pendapat, dan juga mempunyai perspektif global. Yang ketiganya, gotong royong. Kalau gotong royong di sini tentu saja seorang pelajar Indonesia yang mempunyai profil pelajar Pancasila harus mempunyai kemampuan bekerja dalam tim. Yang berikutnya, kreatif, Bapak Ibu. Untuk yang kreatif ini, seorang pelajar dengan profil pelajar Pancasila harus mempunyai kemampuan berpikir dengan perspektif yang berbeda. Yang kelima, bernalar kritis. Untuk bernalar kritis di sini, seorang pelajar dengan profil pelajar Pancasila di sini harus mempunyai kemampuan memecahkan masalah. Kemudian yang terakhir, profil pelajar Pancasila yang terakhir adalah mandiri. Kemampuan untuk mendorong dirinya sendiri, kemampuan untuk membuat keputusan, nilai-nilai yang harus ada pada setiap karakter di profil pelajar Pancasila. Yang pertama, untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, terdiri dari apa saja? Pertama, pelajar itu harus mempunyai akhlak beragama. Kemudian akhlak pribadi. Akhlak pribadi di sini, misalkan menghargai diri, merawat diri, berpenampilan yang sopan, berpenampilan yang baik. Yang keduanya, akhlak kepada manusia. Akhlak kepada manusia di sini sopan, santun, 5S, menggunakan prinsip 5S, kemudian menghargai orang yang lebih tua dan mengasihi orang yang lebih muda. Yang berikutnya, berkebinekaan global. Berkebinekaan global di sini, seorang pelajar dengan profil Pancasila harus bisa beradaptasi dengan budaya luar, tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam gotong royong ini yang harus muncul adalah kolaborasi, kemudian kepedulian dan berbagi. Mandiri di sini adalah bukan hanya bisa mandi sendiri. Jadi di sini mandiri di sini adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta liberasi diri. Bernalar kritis. Bernalar kritis di sini, seorang pelajar dengan profil Pancasila harus dapat mengolah informasi yang diterima secara objektif. Kreatif di sini, seorang pelajar Pancasila harus mampu memodifikasi atau menghasilkan karya atau tindakan yang orisinil. Jadi Bapak Ibu, dari keenam profil ini kita harus
harus dapat mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya profil ini bisa melekat dalam diri pelajar kita. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu masih semangat. Bapak dan Ibu, di sini saya akan memaparkan tentang keyakinan. Keyakinan, Bapak dan Ibu ya. Sekarang, mengapa keyakinan kelas itu penting ya? Keyakinan kelas itu keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu adalah sebagai fondasi arah tujuan sekolah atau kelas dalam memecahkan konflik atau permasalahan dalam sebuah sekolah atau kelas. Jadi sebenarnya tujuannya ke sana Bapak dan Ibu. Jadi kenapa keyakinan kelas itu penting? Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas itu dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku pada kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Jadi kalau namanya kebiasaan yang positif itu akan membentuk suatu budaya yang positif. Kemudian untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan disepakati keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Jadi kalau tidak keyakinan itu tidak berasal dari warga kelas, berarti itu bukan keyakinan mereka. Itu tetap jadi mesti berasal dari kelas juga. Mengapa keyakinan kelas itu bukan suatu peraturan kelas kepada Ibu? Ini perbedaannya. Mungkin begini, apabila Bapak dan Ibu naik kendaraan sepeda motor, misalkan bagian ini pakai helm, pasti saya akan bertanya, Bu Haji kenapa Bu Haji pakai helm? Alasannya pasti Bu Haji akan mengatakan untuk keamanan, ya, gitu, untuk keamanan atau untuk keselamatan. Terus kalau seandainya kita sekarang menggunakan masker, kenapa kita menggunakan masker? Biar betul Bu, itu karena COVID, karena untuk kesehatan. Berarti yang tertanam dalam diri itu tersebut adalah merupakan suatu keyakinan. Itu sebenarnya. Itu bedanya keyakinan dengan suatu peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Nah ini Bapak dan Ibu para wali kelas atau sebagai guru mata pelajaran sebenarnya ini berlaku untuk semua. Jadi ini adalah merupakan pembentukan untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa ya? Yang pertama adalah keyakinan kelas itu mesti bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nanti dijelaskan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bersuara pendapat tentang keyakinan yang perlu sepakati di kelas. Jadi sebenarnya keyakinan itu adalah sebenarnya dari murid-murid kita, bukan dari kita. Kemudian misalkan semua masukan para murid di papan tulis, aku di kertas pendapat aku terserah bagaimana tergantung Bapak dan Ibu. Di sini saya hanya memberikan suatu gambaran langkah apa yang mesti Bapak Ibu lakukan di kelas untuk membuat suatu keyakinan kelas. Langkah pertama adalah Bapak dan Ibu bisa memberi pengarahan tentang impian kelas dan meminta siswa untuk membuat impian kelas yang mereka inginkan. Kita tidak bisa membatasi impian mereka. Biarlah mereka menggunakan impiannya, keinginannya untuk membuat suatu keyakinan kelas. Jadi awalnya itu keyakinan kelas itu berasal dari impian mereka. Kemudian dituliskanlah oleh siswa dalam bentuk seperti ini, boleh dalam kertas atau dalam karton. Nah, setelah ditulis oleh mereka dengan cara mereka, karena itu berasal dari mereka. Jadi dari kelas ini saya mendapatkan ada 1, 2, 3, dan 4, hanya 4 keyakinan kelas. Dan itu bisa dirubah tergantung keadaan warga kelas. Bapak dan Ibu besok akan ke kelas untuk membuat suatu keyakinan kelas bersama dengan murid-murid. Kemudian hari Jumatnya keyakinan kelas itu disetorkan kepada kami, dan nanti kami akan membuat keyakinan kelas ini menjadi suatu keyakinan sekolah. Banyak, mohon maaf kalau banyak kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun materi yang keempat itu adalah budaya positif bagian yang kedua setelah tadi dipaparkan oleh Yanti terkait dengan keyakinan kelas. Jadi kenapa tidak memakai istilah peraturan kelas? Karena peraturan itu ada yang menguasai, ada yang dikuasai. Yang menguasai tentu akan merasa yaitu seperti raja berkuasa. Yang dikuasai pasti akan berada di posisi yang menderita seperti itu. Nah makanya diubah menjadi istilahnya itu keyakinan kelas sesuai dengan apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Yanti tadi. Jika suatu saat murid kita itu atau peserta didik tersebut ada yang tidak sesuai, bukan melanggar ya, karena ini bukan peraturan, ini keyakinan. Jika ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah diyakini oleh guru tersebut dan peserta didik, maka sekaranglah saatnya untuk disampaikan materi bagaimana caranya pendekatan yang kita lakukan terhadap peserta didik tersebut. Nah, sebelum ke tahapan-tahapan harus bagaimana, maka kita harus mengenal terlebih dahulu, yaitu tentang pertama pemenuhan kebutuhan dasar. Kita lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, di sini ada cerita, ini hanya salah satu saja. Kira-kira apa yang menjadi alasan si doni tersebut melakukan hal tersebut? Tentunya, kalau dihubungkan dengan materi saat ini, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, pasti ada kebutuhan si doni tersebut yang tidak terpenuhi. 5 kebutuhan dasar manusia itu yang dipakai teori di grup penggerak itu berdasarkan dari teori Chase Theory yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu bahwa setiap atau semua makhluk hidup itu dia itu berjuang untuk bertahan hidup dan salah satunya untuk melestarikan keturunannya atau bereproduksi. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar yang diperlukan oleh manusia itu adalah cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Supaya posisi kontrol kita itu sangat tepat gitu ya. Istilahnya apa ya? Kita itu tidak akan langsung negatif thinking terhadap anak tersebut gitu. 5 posisi kontrol itu pertama ada guru baik guru ataupun orang tua, ini bisa saja berlaku. Yang pertama ada posisi kita itu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua ada yang menjadi posisinya itu sebagai pembuat merasa bersalah. Siapa yang bersalahnya itu? Yang merasa bersalahnya adalah siswa. Kemudian yang ketiga, posisi kita itu sebagai teman murid kita, posisikan kita sebagai teman. Kemudian yang keempat itu sebagai monitor atau pemantau dan terakhir sebagai manajer. Dari modul yang ada di dalam grup penggerak, posisi kita sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah itu merupakan sangat berdampak negatif terhadap anak. Ciri-cirinya itu pertama, dari nada suara. Abi tetap biasa praktekinnya Bapak Ibu, hapunten, karena dipraktikkan ya langsung. Tapi insya Allah lah, ada link di YouTube, yang menggambarkan bagaimana gambaran dari 5 posisi kontrol tersebut. Yang pertama dari nada suaranya itu, nah dia itu menggunakan nada suara yang tinggi. Dan yang terakhir di posisi yang terakhir itu adalah manajer. Jika ada yang salah saya mohon ditentukan, Bu Firma, juga Bu Yanti. Pertama, manajer itu merupakan
posisi yang paling ideal bagi seorang guru ketika dia mendapatkan muridnya itu telah melanggar atau telah melakukan hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ketiga, restitusi. Kalau dilihat dari pengertiannya, restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, inilah singkatnya. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, jangan sampai anak tersebut menganggap bahwa atau berpikir bahwa dia itu melakukan kesalahan gitu. Tapi ketika dia berpikir bahwa dia tidak melakukan kesalahan, dia sadar gitu bahwa perbuatannya itu merugikan yang lain. Ya. Nah, dengan adanya restitusi ini, maka seorang guru itu akan membuat anak tersebut tetap merasa salah, tetap merasa melanggar aturan atau melanggar keyakinan kelas, tetapi dia alasannya tersebut memiliki alasan tersendiri seperti itu, dan dia meyakini bahwa kedepannya dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama gitu. Yang berubahnya itu anak tersebut bukan karena takut terhadap guru, tetapi dia yang sadar secara sendirinya gitu. Lewat apa? Dari cara restitusi ini. Itu saja dari saya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita itu Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Satu Bapak Ibu, sama seperti tadi simpan. Jika ada tanda kecil berarti sudah tersimpan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Memiliki buku saku digital yang
disediakan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Rasa tanggung jawab untuk melakukan budaya positif lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan Profil Pelajar Pancasila